Ya. Mau nanya nih, gimana Ya, cara gimana? jadi orang hebat? Cara jadi orang hebat di zaman sekarang gimana? itu ada 3, Mas. Apa itu? Yang pertama, punya akun Scopus. Punya akun Scopus. Kita sering nulis di Scopus. Dan yang kedua, kita ada rezim yang dilawan. Ada rezim yang dilawan. Dan yang ketiga, keluar masuk penjara. Keluar masuk penjara. Kenapa harus punya akun Scopus, Mas? Kenapa nggak punya? Karena di zaman sekarang ini yang pertama ya, itu rezimnya itu rezim tulisan. Rezim tulisan. Kalau kata Derrida itu tulisan itu lebih dititik beratkan ketimbang tuturan, ucapan, oral tradition kayak gitu. Karena dalam tulisan itu tidak terdapat rezim makna. Dengan kata lain, apa yang kita tulis itu bisa diinterpretasikan oleh berbagai khalayak kayak gitu. Terus kalau rezim dilawan maksudnya gimana? Nah, maksudnya apa hubungannya sama jadi orang nah, hebat? kalau misalkan kita ada rezim yang dilawan, itu merangsang kita untuk berpikir kritis. Contoh intelektual ya. Contohnya misalkan kayak gini, kayak di Iran misalkan kayak ada Ali Syariati itu. Syariati itu kan punya pemerintahan yang dilawan pas itu. Shah Pahlavi. Kemudian kalau di Italia itu ada Antonio Gramsci. Itu rezim yang dilawan itu Benito Mussolini. Nah, tokoh-tokoh inilah mereka ini dari rezim yang dilawan ini mereka menelurkan karya-karya filosofis, karya-karya yang ya nggak cuman reflektif terhadap pemikiran filosofis, tapi dia juga kritis dan realistis seperti itu. Di Indonesia kalau contohnya mungkin ada Cak Nur misalkan, Nurcholish Madjid. Dan kalau yang yang cukup populer, yang karya-karya novelnya itu banyak disukai sama anak-anak muda sekarang, itu ada Buya Hamka. Itu Buya Hamka ini melawan rezimnya Pak Harto ketika beliau menjabat sebagai ketua MUI. Seperti itu. Yang terakhir tadi apa, Mas? Yang terakhir itu keluar masuk penjara. Keluar masuk penjara. Nah, siapa itu keluar masuk penjara? Contohnya sama kayak tadi, kayak Ali Syariati. Itu beliau keluar masuk penjara ketika dulu beliau masih hidup. Dan Gramsci itu juga keluar masuk penjara. Bahkan kalau di Indonesia itu tokoh Buya Hamka itu juga sempat masuk penjara. Tapi kan di dalam penjara itu kan mereka kan karena munculnya kesadaran kritis, karena adanya rezim yang dilawan, mereka di penjara itu bisa berefleksi terhadap hal apapun. Nah, dari dalam penjara itulah mereka berhasil menelurkan karya-karya yang cukup besar, yang populer dibaca sama mahasiswa sekarang. Tapi jangan kebalik ya, Mas, itu jangan masuk penjara dulu. Iya. Nggak tahu literasi. Iya, jadi iya, kalau tokoh-tokoh besar itu kan literasinya kuat dulu, mereka baca dulu, mereka kuliah sampai tinggi. Nah, dari situ mereka jadi mujadid. Mereka jadi pembaharu gitu. Nah, mereka berefleksi terhadap rezim yang kala itu mapan, dan juga realitas sosial politik. Tapi kalau bisa jangan masuk penjara dulu. Iya, jangan masuk penjara dulu.